Oke sahabat Anggars, kembali lagi di YouTube Semarangker TV. Kali ini saya bersama Lekmet. Nah, ini Lekmet ini, beliau ini punya beberapa koleksi, bahkan banyak ini bisa dilihat di belakang ini beberapa koleksi. Cuman kalau misalkan kita menerjemahkan atau menjelaskan satu persatu itu lama, bahkan lebih dari seminggu kalau menceritakan banyaknya kayak gini. Nah, ini kita ada beberapa koleksi yang akan dijelaskan Lekmet. Nih, ada juga keris nih. Keris ini sebenarnya itu dari mana sih? Nah, ini Lekmet mau cerita ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. saya ingin bercerita sedikit dengan kondisi koleksi yang sekarang berada di rumah saya ini. Dan yang saya menceritakan salah satu keris ini yang saya pegang ini adalah dulu pemiliknya seorang paranormal. Ini dukun nggak dukun apa gimana? Ya, beliau ini kan dulu memang orang terkenal di suatu kampung di kota Semarang lah, karena banyak pejabat-pejabat yang datang waktu itu zaman dulu. Nah, beliau ini semenjak meninggal, rumah ini akhirnya kosong. Tahun berapa? Itu sekitar tahun sebelum 2000 lah. Oh, 90-an lah ya. 98 waktu itu sudah mulai kosong. Nah, setelah itu warga ini kan takut karena rumah itu kelihatan angker, terus banyak ditumbuhi rumput-rumput. Rumahnya nggak tingkat sih, teman dia di bawah jalan gitu, jadi agak curam menjorok ke bawah gitu. Tapi sudah ditumbuhi ilalang-ilalang gitu. Oh, berarti memang udah kayak apa ya, rungkut gitu ya? Iya, ya, akhirnya kan dilihat dari pandangan orang-orang kampung ini kan kelihatan seram. Yang tersisa adalah peninggalan-peninggalan koleksi-koleksi benda keramat. Akhirnya menjadi benda keramat. Nah, nggak ada yang berani buka karena waktu itu. Iya. Nah, waktu itu mintalah tolong pada saya seseorang untuk membuka benda itu, terus nggak ada yang berani juga. Katanya ditemui makhluk halus gitu ya? Makhluk halus, terus bau-bau seperti kayak genderuwo itu kan, nggak bau ketela bakar, iya, bakar. Oke, ciri khasnya katanya seperti itu mitosnya kan gitu. Ya, ketika saya waktu itu dipanggil rescue ular. Karena beberapa kali di kampung itu muncul beberapa ular. Terus saya membantu untuk mengamankan ular itu. Terus orang kampung itu berceritalah di situ, Mas, di situ ada banyak pusaka katanya. Katanya rumah itu angker, gak ada yang berani buka. Waktu itu saya coba buka. Nah, itulah. Akhirnya ada beberapa pusaka yang bisa saya bawa, saya amankan waktu itu, terus saya koleksi. Nah, salah satunya adalah koleksi inilah. Keris ini. Tapi sebenarnya keris ini itu ciri khas Jawa atau Solo atau Jogja, Le? Kalau menurut saya ini zaman Solo lah, kalau Solo ya, Solo. Memang terkenalnya ini. Ya, saya kurang paham sih kalau jenis. Karena juga saya bukan penggemar Tosanaji atau gimana. Saya hanya merawat aja. Tapi saya sedikit banyak konsultasi dengan rekan-rekan Tosanaji yang cara merawat jamas atau gimana itu saya banyak belajar. Sedikit mengenal yang namanya ini keris tilam sari atau brojol gitu. Nah, satunya seperti itu. Nah, ini Marcel. Tapi ada beberapa koleksi di sini, tidak di satu tempat aja, ada beberapa tempat. Contoh ini dulu peninggalan orang tua juga, yang beliau ini sudah meninggal dan rumahnya juga sudah mangkrak. Waktu itu ini bambu. Ini dari pedalaman juga. Ini kayak tahu gak? Ini biasanya kayak orang-orang
suku-suku Indian. Suku-suku ya. Ini di suku-suku Asmat atau apa ya waktu itu ya. Ya waktu itu memang ada dulu ada kayu banyak ukirannya. Waktu itu memang diminta teman untuk koleksi. Salah satunya yang saya bawa yang ini. Ini untuk apa ya, untuk membelah kayu itu juga. Oh, ini berburu membelah kayu ya ini. Membelah kayu, daging-daging zaman dulu. Zaman dulu. Ini dari pedalaman murni nih. Karena waktu itu beliau ini memang ditugaskan di daerah pedalaman. Beliau di tim kesehatan waktu itu. Ini tahun berapa ini, Le? Dapat ini tahun berapa? Dapat ini tahun 2000, tahun nggak salah 2007. Oh iya. Jadi memang apa namanya ciri khas pedalaman tuh kayak gini nih, sahabat Angkers ini. Dan ini tuh apa ya, Le? Tahu nggak, Le? Ini dari batu. Oh, ini batu ya? Dari batu ini, dari batu murni. Keren. Ada beberapa itu juga dari batu juga. Oh, ini nah ini juga ini kan buat kan juga ini ya. Ini ya, kayak gini nih. Coba kalian bisa lihat ini dari batu juga. Batu ya, batunya ini memang agak lancip ya. Agak ini kan untuk. Iya, ini biasanya kalau apa di tanah itu ya. Nah, gini. Ini kan pakai kayunya gini. Oh, kayak ini juga mungkin ya. Nah, ini gini. Biasanya gini, cuman ini enggak ada kayunya. Biasanya ini untuk sagu itu bisa untuk sagu itu ya. Oke, di sini ya. Kayak gini ya. Nanti ini jenisnya gini untuk macam sagu. Ini juga itu belah gini ya, itu gini. Ya. Gitu. Oke. Oh, ini koleksinya memang benar-benar. Ini kayu apa ya, Le? Kurang paham ini. Saya memang ambilnya dari sudah bentuk begini. Nggak diceritain apa ini kayu apa? Nggak tahu karena beliau yang punya ini kan sudah meninggal. Dan ini diambil memang rumah mangkrak dan ini waktu rumah itu saya ya? Kan mau dijual. Jadi dari ahli warisnya saya suruh bersihkan semua, terus saya rawat. Jadi sahabat Angkers, kalau misalkan ada tempat-tempat angker, kalian bisa merekomendasikan ke Semarangker. Yang penting perizinannya, jangan sampai nggak ada perizinannya, karena yang ditakutkan adalah contohnya lekmet nih. Kalau misalkan ada barang-barang kayak gini, kita masuk, kita nggak tahu ahli warisnya, kita nggak tahu perizinannya, ada kayak gini. Kalau orang-orang yang suka kolektor benda-benda keramat kayak gini, kayak Tosanaji ya, Le ya. Ini pasti diambil. Nah, kalau pas diambil, kita tahu orang sekitar, kita dikirain pencuri. Nah, kalau lekmet ini kan memang dari ahli warisnya, dapat dari ahli warisnya, sudah ada perizinannya. Jadi memang Semarangker ini kalau misalkan di tempat jelajah kayak gitu, memang kita harus 1 safety, 2 perizinan, dan 3 ini yang bahaya ini biasanya kita dikira itu mencuri. Nah, ini yang bahaya. Kita katakan seperti itu. Makanya biarpun benda-benda saya rawat di sini, tetap ahli warisnya tahu semua. Kalau pengen melihat apa-apa, sudah kita koleksi di sini. Dan kita nggak pernah namanya menjual atau apapun, tetap masih. Cuman hanya buat koleksi. Kita rawat di sini. Nah, kalian bisa main-main ke sini, ya kan? Bisa bercerita di sini. Oh, ada koleksi apa nih? Mungkin kalau kalian punya koleksi-koleksi yang sudah nggak dipakai ya, Le ya. Ya, kalian bisa titip ini di sini. Bisa titip di sini, bisa buat edukasi lekmet. Ini ceritanya gimana sih? Dulu sejarahnya itu apa? Nah, ini kita menguak atau mengulik sejarah-sejarah koleksi benda-benda Tosanaji atau benda keramat dari lekmet. Nah, ini yang terakhir nih. Ada apa, lekmet? Ini ada kisah yang memang sangat aneh sekali. Waktu itu kita masuk ke rumah kosong. Waktu itu memang rencana mau dijual. Waktu itu kita bersih-bersih di situ. Terus kita istirahat. Karena setelah kita membersihkan rumput-rumput, motong rumput itu, terus kita capek, jam istirahat kita tidur. Waktu itu kita mimpi, kita berdua itu mimpi
suruh gali tanah karena di situ katanya ada makam, bekas makam. Oh. Karena emang sampingnya itu ada makam umum sih. Nah mungkin rumah itu mungkin salah satunya masuk bekas makam juga salah satunya. Nah waktu itu saya suruh apa nyangkul di situ. Waktu itu nyangkul dan cangkul saya itu bentur salah satu, tak kira kayu ini dulu kayak kayu apa namanya, kayak patok ya. Tak kira batu nisan, kayak batu nisan ya. Tapi ternyata ini batu murni. Tadinya panjang ini kotak lah, ini saya cuma ambil sedikit aja ya. Ini besi ini, batu ini, membatu ini. Nah oke. Kalau mungkin pecinta batu itu pun biasanya disenterin ya ini. Kayak marmer apa-apa ya. Murni kayu ini tak kira. Tapi ornamennya ini kayak benar-benar kayu. Gitu. Nah. Cuman ini itu batu, tapi batunya apa ini? Nggak tahu ya? Nggak tahu jenis batu dari kayu apa, nggak paham. Ini udah membuat namanya membuat fosil. Kayak fosil. Nah, fosil. Kayak fosil ini. Fosil tapi sebenarnya kalau memang sebagai kolektor pernah nggak ada terjadi di sini entah bergoyang sendiri misalkan ini klek ataupun barang-barang kayak gini, itu biasanya itu konon katanya itu kalau kita berinteraksi itu dalam arti kita punya koleksi ya, bukan nyembah atau apa ya, enggak, maksudnya kita koleksi kayak gini tuh biasanya ada yang bergerak sendiri. Nah sahabat Angkers, jadi biasanya itu orang yang kolektor itu kan ada kayak interaksi maupun biasanya bergerak sendiri atau gimana. Nah ini di sini pernah ada nggak kejadian itu? Pernah saya lihat dulu itu pernah waktu saya sudah selesai, karena waktu ngambil ini kan saya satu persatu, nggak langsung banyak langsung banyak, karena ini kan dulu dikasih lemari itu kan katanya terkunci, nggak pernah dibuka, dan tempatnya itu kotor banget, banyak sampah. Lah waktu itu katanya pemilik rumah itu nggak berani bersih karena apa? Kalau mau bersihkan itu dia langsung dimimpiin diganggu kayak anak kecil-kecil, dijewer-jewer gitu. Makanya takut. Berarti tidur terus kayak dijewer-jewer gini ya sama anak kecil ya? Banyak ya? Nggak boleh dibersihkan kan gitu. Lah lemari itu kan dikunci sama pemiliknya, ya kan, yang sudah meninggal itu. Akhirnya dicarilah tukang kunci, pengen tahu dalamnya apa waktu itu. Berarti manggil tukang kunci untuk membuka almari itu. Waktu itu tukang kunci itu membuka itu nggak bisa. Capek kan waktu itu, terus katanya ada yang narik-narik sampai maghrib itu, katanya kunci itu nggak bisa dicabut. Tukang kuncinya itu ya. Dia tahu betulin itu nggak bisa dicabut, akhirnya dia menyerah. Padahal itu ahli kunci, tapi kenapa nggak bisa membuka kunci? Kan aneh di situ ya kan. Terus gimana, Lek? Lah waktu itu kan saya coba, saya buka. Tiba-tiba saya buka itu waktu malam hari waktu itu. Nah buka, grek, tiba-tiba buka, terus saya rogoh gini, yang bener ini ada beberapa pusaka ini. Terus saya bawa satu persatu gitu sampai ke rumah, saya bersihkan yang berkarat-karat ini, saya bersih karatnya, terus yang rusak-rusak yang apa biasanya itu saya lem lagi. Perawatan berkala ya. Nah semenjak itu ini sudah mulai, ini ada jumlahnya ada 12 waktu itu. Sudah mulai saya tata di sini, terus ada mungkin dari beberapa yang kita dapat dari jelajah itu saya taruh di sini juga. Koleksi-koleksi mana kita tiba-tiba waktu malam Jumat Kliwon waktu itu ya, saya kan keluar Jumat Kliwon karena ada acara, saya keluar, pulang ini sudah berantakan, sudah berantakan, nggak tahu ini yang saya ikat, ini tak ikat semua, ini ada beberapa yang saya ikat itu pada jatuh semua. Ini yang di sini pada jatuh semua, nggak tahu kenapa, kena angin apa
nggak mungkin kena angin. Saya coba pakai kipas gini nggak mungkin jatuh. Terus apa posisi itu pintunya tertutup kunci tertutup terkunci semua karena rumah ini kan juga asalnya kosong, saya tempati, saya tinggali, terus buat koleksi ya. Ini untuk markas teman-teman lah, kita kumpul di sini. Nah tiba-tiba tuh berantakan semua. Ini ada beberapa ini pada jatuh semua, nggak tahu kenapa. Nah waktu itu terus akhirnya saya tata lagi, terus ya kadang tak kasih dupa itu buat pewangi ruangan. Karena memang barang-barang kayak gini kalau nggak dikasih pewangi gitu apa ya kita baunya kan ya. Kita sebenarnya kalau dupa gini bukan buat hal yang kemusyrikan, bukan, cuman yang namanya kolektor kayak gini itu kalau masa dikasih pewangi kayak yang gantungan buat dikipas angin kan ya kurang vibes-nya itu kurang kan, kelihatan kayak suasananya. Tapi sebenarnya memang ini tuh tempat kita berkumpul, tempat kita ngobrol, mencari inspirasi dan menceritakan, oh ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Ya sebenarnya tidak untuk ritual atau apapun, enggak, cuman memang koleksi. Anak-anak Semarangker sukanya seperti itu, sahabat angker. Memang ada beberapa ini kayak salah satu juga ini ada rumah paranormal lagi. Dan ini memang paranormal sudah terkenal sih. Ya di Semarang juga terkenal juga. Ini belum lama. Ini ya sekitar tahun 2017-an. Ya. Dan rumah ini juga kasusnya sama, tapi tidak mangkrak sih. Rumah ini karena mau dijual, dan rumah paranormal itu ada salah satu ruangan kamar itu tidak pernah dibuka dan tidak ada yang berani buka karena di situ ada tempat pemujaan Nyi Roro Kidul atau apa kurang paham waktu itu. Dan di situ banyak koleksinya kayak pemujaan, ada pusaka, memang ada pusakanya, ada sesaji-sajinya waktu itu. Banyak koleksinya mungkin ya. Dalamnya itu nggak ada yang berani buka. Wah, akhirnya sudah beberapa kali mau minta tolong orang, nggak ada yang berani juga karena takut waktu itu. Ya kita coba waktu itu, ya Bu, saya bersihkan, saya bantu bersihkan. Terus kemarin saya berani buka, terus saya bersihkan, saya ambil spraynya, saya keluarin barang-barangnya, dan ada beberapa lukisan-lukisan kayak ada foto itu. Nyi Roro Kidul, sahabat angker. Nah, itu terus ada beberapa lukisan di dalam itu Joko Tarub, dan itu ada tempat tidurnya yang saya buat tidur itu ada asli ya. Asli itu. Memang ada beberapa kayak peninggalan itu, ada kayak jenglot yang kemarin saya serahkan master untuk di markas. Di markas itu ada jenglot ya. Jenglot itu ada. Ada beberapa jenglot yang kemarin juga saya upload itu di TikTok, di YouTube ada. Terus ada beberapa jimat-jimat peninggalan itu banyak sekali. Nah itu kita ambilkan jimat-jimat. Waktu itu memang kemungkinan untuk syarat-syarat orang mencari pengasihan atau apa, ini peninggalan ini ada jimat-jimat ini. Ini banyak jimat-jimatnya. Ini ada, dia bikin seperti ini nih. Ini. Tapi ini nggak tahu dalamnya. Nggak tahu ini dalamnya apa, nggak tahu. Nah, ini bisa nih, kalian bisa lihat. Nah kayak gini, ini ada tulang, katanya nih tulang kukang atau apa ini, kukang api. Nah, banyak orang tahu. Banyak banget koleksinya Lemet sih. Wah keren ini. Ini tulang kukang. Nah, tulang kukang ini. Keren. Ini fungsi ini buat apa ya, Le? Kalau fungsi ini kurang tahu ya. Kalau jimat-jimat seperti ini, kalau jimat-jimat itu apanya buat pengasihan, buat penglaris, dibawa ya, ya. Biasanya ditaruh dompet. Ya, ditaruh dompet atau apa gini. Kalau ini kan biasanya gitu. Ini katanya sih seperti itu. Nah, ini mungkin isinya seperti ini. Ini kayak apa ya? Kayak
Kulit apa ini, nggak tahu. Kulit. Nah, ini peninggalan jimat-jimat dari paranormal itu. Nih, kalian bisa lihat nih. Nih, kalian bisa lihat ya. Oke. Betul. Nih. Dan ini nanti tapi kayak batu apa ya ini ya? Bukan batu, kayak tulang. Tulang. Kayak kulit apa gitu. Ini kalian bisa lihat ini nanti ya. Ya. Oke. Banyak nih. Terus ada banyak banget ya. Mungkin dalamnya ini ini kayak gini nih. Nah, terus dikasih apa? Nah, dikasih ini sel. Ini sel. Oh. Terus dimasukin ke dalam itu sel, dibuka. Nah, kasih kalung gini ada. Oh, ini bisa dibuka nih. Bisa dibuka tuh, masukkan itu tuh. Nah, terus kasih kalung nih atau gelang ini. Nah. Oh, iya. Ini mungkin buat pengasihan atau buat. Nah, ini nih ada ini misal. Nah, contohnya kayak gini. Ya, ini baru tahu ini aku. Contohnya kayak gini, tapi di dalamnya dikasih ini. Ada, ya. Ini, nah. ini kalian bisa lihat nih sahabat angker. Nah, ini dia. Ini salah satu peninggalan dari paranormal itu. Berarti orang masuk ke situ minta diberikan pengasihan. Apa ya. Ini ya. Biasanya dikasih susuk gitu atau yang lain-lain lah ya. Nah, ini biasanya saya oke. buat koleksi aja. Ini buat koleksi ya, ini bukan untuk sesembahan atau apapun ya. Hanya kepada Tuhan kita menyembah, meminta dan memohon. Kita ini hanya sekedar suka koleksi, suka menjelajah tempat-tempat angker. Terus ada apa lagi? Wah, ini banyak banget nih. Dan ini, nah ini ada kayu. Kayu. Ini kayu langka juga ini, Sel. Ini katanya kayu langka juga. Ini. Siapa tangkap? Nah, ini lihat ya. Kayunya sampai hitam banget ini. Ini kayu langka juga ini. Ada dua dan kalian bisa lihat ini. Kayunya warnanya beda ya. Yang ini hitam banget pekat dan ini ya kurang lebih coklat biasa lah ya. Terus ini ada kemenyan sampai segini buahnya. Ini yang separuh ini sudah diambil orang kemenyan. Ini kemenyan. Ini buat bakar itu ya, bakar menyan ya. Bakar menyan. Ini produk lama ini. Produk lama banget ini. Ini biasanya kalau mbah dukun, nah itu ada jambi-jambinya itu ya, kalian bisa lihat sendiri ini koleksinya anak Semarangker itu memang gila banget nih. Mantap lah. Ini udah berapa menit ya ini ya? 23. 23 menit nih. Masih banyak banget. Oke, gitu aja karena memang kalau lama-lama pasti sahabat angkers nih bosen ya lihat ya. Apalagi ini masih harus banyak lagi yang diceritakan. Mungkin untuk episode-episode selanjutnya kita akan menceritakan yang lain-lain. Nah, sahabat angkers jangan lupa ya untuk like, subscribe, and comment di YouTube Semarangker TV dan juga follow Instagram semarangker.official. Nah, satu lagi TikTok Semarangker 13. Kalian harus ikuti, terus pantengin episode-episode selanjutnya karena ada masih banyak cerita lagi yang lebih menarik untuk episode di Semarangker TV ini. Semarangker, all for one for all.